Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, perkenalkan, nama saya Munajat Aminullah. Saya dari Regu Elang, dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen resiko. Setiap kegiatan pramuka, baik mulai dari tingkatan penggalan sampai penegak, apalagi kegiatan yang sering disebut perkemahan, penjelajahan, dan seterusnya, itu pasti juga akan disertai dengan manajemen resiko. Nah, perlu diketahui bahwasanya manajemen resiko adalah penggunaan sistematik dari kebijakan dan proses manajemen yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta memberikan perlakuan pada risiko dan mengembangkan budaya dalam gerakan pramuka untuk mempertimbangkan dengan cermat kesempatan potensi dan juga efek negatif. Nah, perlakuan terhadap risiko yang dimaksud di sini adalah seleksi implementasi pilihan-pilihan yang tepat untuk berhubungan dengan melakukan tindakan penanggulangan resiko. Nah, ada juga manajemen resiko merupakan sebuah proses baku yang terdiri atas langkah-langkah yang ketika dilakukan dalam urutan-urutan tertentu memungkinkan perbaikan yang berkesinambungan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen risiko akan dianalisis paling tidak 1 kali dalam setahun. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana proses-prosesnya atau tahap-tahapan manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah menetapkan konteks, yang kedua mengidentifikasi resiko, yang ketiga menganalisa risiko, dan yang keempat yaitu mengevaluasi risiko. Nah, yang pertama adalah menetapkan konteks. Di dalam menetapkan konteks dalam setiap penilaian risiko, area kunci yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama adalah menetapkan konteks strategis. Nah, yang kedua, siapakah pihak-pihak yang terjadi di dalam? Nah, yang ketiga, seperti apakah lingkungan di mana pramuka berkegiatan? Apakah kira-kira lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengelola risiko? Nah, yang keempat, dukungan dari eksekutif harus diperoleh, baik dari elemen-elemen dari luar masyarakat dan seterusnya. Nah, yang kelima, menetapkan konteks organisasi. Dan yang keenam adalah apakah tujuan strategis serta strategi dari gerakan pramuka. Nah, setelah itu yang kedua adalah mengidentifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko adalah penting bahwa semua resiko teridentifikasi. Karena resiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini akan dikeluarkan dari analisa lebih lanjut untuk manajemen resiko yang efektif. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi resiko. Nah, yang pertama ada apakah yang terjadi saat menentukan resiko. Nah, yang kedua, kumpulkan daftar yang komprehensif dari kejadian-kejadian atau identifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan aktivitas. Yang ketiga, bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. Yang keempat, pertimbangkan dan buat rincian kemungkinan dan skenario yang menarik atau skenario yang menyebabkan. Nah, yang kelima, tentukan alat dan teknik yang digunakan. Yang keenam adalah checklist atau buat daftar hadir, kira-kira apa saja. Nah, setelah itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan pada pengalaman dan catatan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu
sesi curah pendapat. Setelah mengidentifikasi resiko, nah yang ketiga yaitu menganalisis resiko. Analisis resiko penting untuk menentukan dampak yang mungkin terjadi pada tujuan organisasi. Analisa resiko ini diperoleh dengan menentukan sebab-sebab atau resiko, kemudian mengkalkulasi kecenderungan, konsekuensi dari resiko yang muncul. Nah, yang pertama ada penyebab. Setelah itu yang kedua kecenderungan. Setelah itu ada konsekuensi dan juga memperkirakan tingkat resiko. Nah, yang pertama ada penyebab. Nah, penyebab ini langkah penting dalam mengontrol resiko adalah secara realistik dan objektif mengidentifikasi sebab nyata dari resiko untuk memungkinkan perkiraan lebih akurat dan dampak negatif yang diukur. Hal ini juga memungkinkan intervensi dan tindakan terhadap resiko dapat secara langsung diarahkan dan diaplikasikan pada hal yang terjadi penyebab atau yang menjadi penyebab dengan cara yang efektif atau efisien. Setelah itu ada kecenderungan. Nah, kecenderungan ini dipertimbangkan frekuensi atau kemungkinan munculnya resiko. Kecenderungan dapat dinilai dengan berdasarkan sumber yang termasuk yang pertama catatan sebelumnya dan analisis sebelumnya. Nah, setelah itu pengalaman yang relevan, penilaian spesialis atau ahli. Yang setelah itu juga ada uji coba peralatan. Yang terakhir adalah literatur penelitian. Yang ketiga ada konsekuensi. Konsekuensi dipertimbangkan apa yang terjadi jika kejadian muncul. Nah, konsekuensi harus selalu ditentukan dari perspektif atau konteks organisasi. Merupakan hal yang wajib bahwa gerakan pramuka sebagai kesatuan dapat bertahan dan pulih dari dampak negatif yang mungkin muncul dari paparan resiko. Nah, di sini ada juga yang namanya tindakan terhadap resiko. Tindakan terhadap resiko meliputi menyeleksi pilihan-pilihan tindakan, menilai ketepatan dan efektivitas pilihan tindakan terhadap resiko, menyediakan rencana tindakan terhadap resiko, dan mengimplementasikan akuntabilitas untuk menerima atau tidak menerima tindakan tetap berada di tangan pimpinan atau pengurus yang menyetujui pilihan tindakan. Nah, di sini pilihan tindakan terhadap risiko ada 5. Yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi munculnya kecenderungan resiko. Yang ketiga, mengurangi konsekuensi. Yang keempat, memindahkan resiko. Yang kelima dan yang terakhir yaitu mempertahankan resiko. Untuk melakukan penilaian dan menerapkan pilihan tindakan terhadap resiko, secara umum, tujuan manajemen risiko sejalan dengan upaya mendapatkan keseimbangan antara keuntungan dengan biaya penerapannya adalah untuk mengurangi tingkatan resiko residual sebanyak mungkin. Pilihan-pilihan harus dinilai berdasarkan pada sejauh mana resiko tersebut dikurangi serta pada keuntungannya dan kesempatan tambahan yang dihasilkannya. Nah, secara ideal, bahwasanya tanggung jawab untuk melakukan tindakan terhadap resiko seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang dapat mengontrol resiko dengan cara terbaik. Tanggung jawab harus disetujui antara pihak-pihak yang terlibat pada saat kesempatan paling awal. Jika sesudah penanganan terhadap resiko terdapat resiko residual, sebuah prosedur harus diambil apakah untuk mempertahankan resiko ini atau mengulangi proses interferensi terhadap resiko. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.